Shalom. Ini Hans Kung ini seorang Katolik, ya, seorang teolog Katolik yang berkebangsaan Swiss. Jadi etika global adalah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Hans Kung. Melihat bahwa terjadi krisis paradigma oleh karena adanya transisi dari era modern ke era postmodern yang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, dan ini menimbulkan krisis paradigma, krisis moral bagi kemanusiaan. Di tengah-tengah ini yang mau ditawarkan yaitu etika global. Agama tanpa ideologi adalah agama yang menawarkan jalan moral, agama yang menawarkan nilai-nilai spiritualitas yang menyejukkan, yang sejuk, yang indah. Agama menawarkan hidup damai dan intim dengan Tuhan, Allah sebagai pencipta ini. Hubungan relasi yang baik dengan yang maha kuasa, yang maha abadi, yang tentu dirindukan oleh setiap orang beriman. Artinya agama yang sejati. Dan tiap agama yang ada di dunia ini sebetulnya menawarkan hubungan yang baik antara orang beriman dan Tuhan Sang Pencipta, dan juga memancarkan kesejukan, kedamaian kepada orang lain, kepada siapa saja, termasuk juga bagi alam semesta ini. Bagaimana dengan agama yang bermuatan ideologi? Nah, ini terjadi karena agama dimanipulasi dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ideologi, yang nampak penuh dengan argumentasi, retorika, yang sebetulnya mengandung intrik-intrik, ya, serta ancaman bagi kelompok-kelompok yang beragama lain atau yang berbeda agama dengannya. Karena apa? Karena watak ideologi itu cenderung berpikir hitam putih, penuh dengan persaingan, penuh dengan sikap-sikap emosional, sikap-sikap dengki, sikap-sikap iri hati, sikap-sikap penuh kecurigaan, dan kerap mengasumsikan adanya musuh, musuh bersama yang datang dari luar. Jadi orang melihat agama lain dianggap sebagai musuh bersama dari agamanya. Maka dibangunlah kata-kata yang provokatif, ya, menjatuhkan, ya, menghina, menista, ya. Kita lihat di Indonesia ini akhir-akhir ini penistaan terhadap agama itu nampak dilakukan, ya. Yang akal sehatnya sudah sakit. Masuk juga beberapa tokoh agama seperti Romo yang ada di berbagai daerah, termasuk juga yang ada di NTT. Ada Romo yang tiap hari hanya melecehkan agama-agama tertentu. Ini kurang benar. Ya, jadi ini yang harus diwaspadai. Jadi agama bermuatan ideologi dimanipulasi, ditunggangi untuk berbagai-bagai kepentingan, ya, termasuk kepentingan politik, mencari popularitas, mencari makan dari memanipulasi agama, ya, bahkan olok-olok orang hanya mau cari nasi bungkus dari manipulasi agama. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, karena itu maka ditawarkanlah apa yang Hans Kung bilang sebagai etika global. World ethos itu, ya. World ethos. Jadi etika global ini adalah dasar bersama dalam menyatukan paradigma, ya, menyatukan komitmen dan rencana aksi bersama, ya, untuk penyelesaian pergolakan dunia. Untuk bersama-sama bagaimana mencari solusi terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Jadi misalnya bencana alam, ini solusi kita apa secara bersama-sama? Karena bencana alam ini, perubahan iklim, pemanasan global ini bukan hanya masalah satu agama. Angin puting beliung yang dahsyat menyebabkan banjir, ya, di mana-mana, menyebabkan tanah longsor. Yang kena dampak bukan orang dari agama tertentu saja, bukan Katolik atau Kristen atau Muslim saja,
Tapi semua orang beragama yang ada di wilayah itu kena dampak. Jadi bagaimana? Disinilah maka kita memerlukan penyelesaian bersama terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dan disinilah etika global diharapkan bisa menyatukan paradigma dan penyelesaian. Ya, jadi prinsipnya di sini bahwa pertanyaannya apa yang bermanfaat bagi saya ya, sebagai seorang manusia lakukan dalam agama saya yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Itu pertanyaannya. Jadi saya dalam posisi agama saya, apa yang bisa saya sumbangkan bagi kemanusiaan? Nilai-nilai apa yang bisa dipakai secara bersama yang orang lain juga menerima itu? Jadi ini yang penting. Jadi di sini bagi Hans Kung bisa saja dia katakan begini, bahwa kita tidak meremehkan agama orang lain. Jadi kita membangun dialog, tidak kita meremehkan agama orang lain. Tetapi kita juga tidak mengkhianati agama kita. Ya. Tidak mengkhianati agama. Nah, oleh karena itu makanya etika global ini memiliki sifat dan hakikat yang tersendiri. Ya, sifat dan hakikat yang tersendiri. Jadi sifat dan hakikat dari etika global ini nyata pada adanya penghargaan yang sama dan kesempatan yang sama dalam segala bidang bagi semua orang, ya, tanpa memandang sara, ya, tanpa memandang suku, agama, ras, ya, etnis, ya, dan perbedaan antar golongan satu dengan yang lain. Jadi etika global juga adalah sebuah budaya tanpa kekerasan, dengan komitmen, solidaritas, dan toleransi yang tinggi. Jadi tiap agama, misalnya dalam konteks kita di Indonesia, agama-agama ini berkumpul, ya, hidup berdamai, hidup dalam satu keyakinan bersama bahwa kita bisa secara bersama-sama menyumbangkan kedamaian, menyumbangkan kesejukan bagi bangsa ini, ya, dan menghindari kekerasan, tetapi memperjuangkan kebersamaan dan pemberian kesempatan yang sama bagi semua orang. Nah, masalahnya juga adalah bahwa etika global ini tidak bisa berjalan dengan mulus, ya, menurut saya, ya. Ada tantangan bagi etika global, yaitu ialah bahwa tantangan etika global ini ada pada pihak-pihak atau Bapak sebut sebagai para anasir jahat, ya, dalam setiap agama, di mana mereka ini tidak pernah tinggal diam melalui bahasa-bahasanya yang provokatif, ya, bahasa-bahasanya yang memecah belah, bahasa-bahasa penistaan terhadap agama lain. Dan mereka juga dengan ideologi-ideologinya, ya, yang miring, yang sesat, itu menunggangi agama. Ya, menunggangi agama. Dengan berbagai cara yang halus maupun kasar. Ya, dengan di mimbar-mimbar, ya, tertutup maupun juga dengan mimbar-mimbar terbuka seperti dimuat di media sosial, Facebook, ya, di YouTube, ya, di Twitter, ya, dan lain sebagainya. Bahkan juga mereka tidak segan-segan melakukan aksi-aksi teror yang mengancam ketentraman dan kedamaian hidup orang banyak. Nah, ini tantangan bagi kita, bagi etika global ini. Yaitu datang dari pihak anasir-anasir jahat atau oknum-oknum,
ya, jahat dari setiap agama itu ada. Ya. Dan ini yang harus kita waspadai dan ya bersama-sama kita mengatasi tantangan bagi etika. Nah, tugas dari setiap agama adalah menjaga agar agama dijauhkan dari gerakan ideologi yang merusak kebersamaan sebagai manusia ciptaan Allah. Ya, jadi ini tugas kita semua, tugas Ananda semua yang belajar etika ini. Ya, bagaimana menjaga agar agama dijauhkan dari gerakan ideologi yang merusak kebersamaan. Sebagai manusia ciptaan Allah, ya kita manusia ciptaan Allah ini, hakikatnya ialah kita bagaimana menjaga kedamaian ini. Ya. Mengapa? Karena gerakan ideologi cenderung memunculkan sikap militan. Ya, yang ada kalanya destruktif, artinya merusak. Dan menggeser akal sehat. Ya, jadi akal sehat orang tidak lagi berfungsi. Dia seperti robot. Ya, dia seperti robot yang dikendalikan, dikontrol, diremote oleh orang lain. Dia orang lain arahkan ke sini dia ikut, arahkan ke sana dia ikut. Pokoknya dia ikut apa saja menurut kemauan dari orang yang memegang remote itu, yang mengatur. Bahkan juga diiming-imingi dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Jadi diimingi hal-hal yang tidak masuk akal. Agar apa? Agar penganutnya bertindak brutal dan kejam. Serta tidak berperi kemanusiaan. Ketika menghadapi kelompok-kelompok agama lain yang dianggap sebagai musuh atau ancaman bagi agamanya. Nah ini, bagaimana kita menghindari ini, ya, gerakan-gerakan ideologi yang cenderung sikapnya militan dan destruktif ini. Ya, destruktif. Jika kita menanam benih kasih, maka buah kedamaian akan kita petik. Jika kita memancarkan senyuman dan kecerahan, maka persahabatan akan kita rasakan. Tetapi janganlah mengaku beragama jika tidak hidup dari ajarannya. Jadi orang yang tidak hidup dari ajarannya, sebetulnya dia tidak beragama sama sekali.